Sylvia Revina Dita Putri dengan nomor NIM 2014-050060. Saya dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan jurusan Tadris Bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi negara Indonesia. Kehidupan NKRI ini bergantung kepada seberapa besar partisipasi warga negara Indonesia terhadap Pancasila, baik itu dari segi pengkajian dan pengamalan dari Pancasila itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sila-sila Pancasila tersusun atas urutan sistematis bahwa dalam politik, negara harus berdasarkan pada kerakyatan yang terdapat pada sila keempat. Adapun pengembangan dan aktualisasi politik negara berdasarkan pada moralitas berturut-turut moral ketuhanan yang terdapat pada sila ke-1. Moral kemanusiaan yang terdapat pada sila ke-2 dan moral persatuan, yaitu ikatan moralitas sebagai suatu bangsa yang terdapat pada sila ke-3. Adapun aktualisasi dan pengembangan politik negara demi tercapainya keadilan dalam hidup bersama yang terdapat pada sila ke-5. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi dewasa ini, harus berdasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila, sehingga politik yang menghalalkan segala cara seperti memfitnah, memprovokasi, menghasut rakyat yang tidak berdosa untuk diadu domba harus segera diakhiri. Apa itu paradigma? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah paradigma berarti dasar dari semua pembentukan sebuah kata yang memperlihatkan kondisi dan deklinasi dari kata tersebut. Sedangkan secara terminologis, menurut ilmuwan Thomas Samuel Kuhn, paradigma adalah suatu asumsi dasar dan asumsi teoritis yang umum, sehingga menjadi suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang menentukan sifat, ciri-ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Pancasila sebagai paradigma dalam bidang sosial politik haruslah berdasarkan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila, di mana pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, rakyat bukan hanya sebagai objek di bidang politik, tetapi juga sebagai subjek dalam menentukan arah pembangunan bangsa, memajukan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, jika dalam kehidupan politik sudah diterapkan nilai-nilai Pancasila, maka akan tercipta sebuah perilaku yang santun dan bermoral, sehingga penyelenggaraan proyeksi Indonesia baru dan penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan akan berjalan dengan baik. Penerapan Pancasila sebagai paradigma kehidupan sosial politik di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa yang menginginkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, bermartabat, serta menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkesatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Memposisikan diri sebagai warga negara yang baik. Arah perjalanan bangsa dan negara ini berada pada tangan para generasi muda seperti kita. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menjaga, memelihara, dan merawat negara yang tercinta ini dengan berbagai cara yang positif. Salah satunya yaitu saya ingin mengajak teman-teman sekalian memelihara nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya seperti yang pertama,
menjadikan Pancasila sebagai cara hidup atau way of life, di mana Pancasila tidak perlu lagi diajarkan secara formal dan kaku, tetapi kita pelihara dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu penggunaan iptek dengan bijak. Penggunaan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi tentu tak lazim lagi bagi kita di era yang hampir setiap kesempatannya menggunakan teknologi, dan ini menjadi tantangan bagi kita karena tidak semua perkembangan ilmu teknologi memberi pengaruh positif. Oleh sebab itu, gunakanlah ilmu teknologi dengan bijak dan be positif ya teman-teman. Yang ketiga yaitu volunteer atau sukarelawan. Selain pendidikan, masih banyak isu sosial yang menahan perkembangan Indonesia, seperti kemiskinan dan sanitasi. Jika teman-teman ingin mengembangkan Indonesia dengan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan, teman-teman bisa menjadi seorang volunteer loh dalam target dan fokus yang sesuai, seperti pengembangan masyarakat, pengembangan lingkungan kesehatan, dan masih banyak lagi. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman, dan saya berharap hal-hal yang saya sampaikan mengenai materi saya tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman dan juga dapat menambah ilmu bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.